pagi semua. Selamat bertemu dalam kasih Yesus. Oke, boleh kalau saya cakap God is good, boleh kita sama-sama jawab all the time. Tahu kan? Lama kita tidak God is good all the time. Oke, sama-sama. Mari kita sama-sama berdiri. Yang di belakang boleh maju ke hadapan. Kita isi ruang yang di hadapan. Nanti yang kemudian boleh isi di belakang. Haleluya. Oke, kita siap? Ya. Lebih keras lagi, kita siap? Ya. Haleluya. Sama-sama. God is good all the time. Sekali lagi. Haleluya. Sama-sama. God is good all the time. God is good. Haleluya. Haleluya. Saya percaya semua kita di sini hadir siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mengangkatkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami menyembah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan pujian syukur kami kepadamu. Sebab segala sesuatu adalah daripadamu dan olehmu dan bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kami hadir di tempat ini untuk menyatakan kesyukuran kami, karena tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, yang memungkinkan kami boleh sampai pada hari ini berada untuk memuji Engkau, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, meskipun ada banyak di antara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, tetapi Engkau mengerti, memahami kondisi keadaan setiap jemaat-Mu di tengah-tengah pandemik ini. Bukan hanya pandemik yang terjadi, tetapi ada juga di antara jemaat-jemaat kami yang mengalami penderitaan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau membalut segala sesuatu penderitaan, sakit, penyakit yang kami alami. Terutamanya kami datang di tempat ini ya Bapa, mengangkatkan saudara kami Bapak Agus yang sampai pada saat ini masih berada di hospital di Kucing dalam proses di mana dia harus mengalami pembedahan, dan juga kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati dia, sehingga Bapa di surga kami mau melihat Tuhan campur tangan di dalam kesehatannya. Begitu juga dengan Bapak daripada saudara kami Sylvester yang sedang berada di Kucing yang hari ini juga. Saya berdoa Bapa di surga supaya Tuhan Engkau menjamah bagian tubuh yang ada di dalam orang tua kami ini, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Apapun yang Tuhan izinkan berlaku dalam tubuhnya, biarlah Tuhan tangan-tangan para medis Engkau berkati untuk menolong orang tua daripada saudara kami Sylvester. Kami berdoa kepada Tuhan, Engkau bersama dengan dia. Begitu juga dengan saudara kami si Soreta. Saya berdoa supaya Tuhan Engkau menolong bagian-bagian tubuh yang beberapa hari yang akan datang dia harus pergi ke Kucing juga untuk mengecek. Saya berdoa Bapa di surga, semua segala penderitaan-penderitaan anak-anak-Mu Tuhan Engkau mengerti dan memahami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak punya apa-apa kekuatan selain Yesus Kristus yang kami agungkan, yang kami sembah, yang kami tinggikan, berkuasa di atas seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami berbagai-bagai masalah ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau Tuhan Raja yang sanggup melepaskan kami daripada segala masalah, termasuk sakit penyakit. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Firman-Mu berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala doa-doa kami. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan ini, kami berseru kepada nama Yesus Kristus yang berkuasa atas segala tubuh kami sebagai umat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Kami siarkan Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau menghibur, Engkau menolong, Engkau menguatkan kami ketika kami berada di dalam kondisi yang lemah. Sehingga Bapa di surga, firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi pertolongan, penghiburan bagi kami setiap kami menghadapi segala sesuatu yang Tuhan sengaja izinkan berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh rangkaian atur cara ibadah kami pada hari ini, kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati. Biarlah tiap-tiap pujian yang kami naikkan kepadamu, kiranya Engkau memberkatinya. Sehingga Bapa di surga, pujian ini kami naikkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Kami tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus. Semua jemaat katakan amin. Haleluya. Saya percaya semua kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita adalah umat Tuhan yang dipilih. Amin. Saya percaya saja. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan.
kemenangannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk sambanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Sekali lagi sama-sama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dengan lebih keras lagi. Haleluya.
Haleluya, kami memuji besaran-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan, murahan-Mu dan firman kami ya Bapa. Atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkatkan lagu ini bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saya rindu lagu ini menjadi satu doa kita. Haleluya. Mari kita sama-sama angkatkan.
Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami puji nama-Mu, karena Engkau Allah kami yang ajaib, besar, kuasa, Tuhan, memuliakan Kau Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, perlindungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu yang berlimpah. Lama di dalam minggu yang bahkan bulan yang lalu, walaupun kami melalui suatu keadaan masuk dalam nama yang baru Tuhan oleh karena COVID-19, tapi kami tetap percaya memandang pada-Mu Tuhan. Kami tetap bersuka pada-Mu Tuhan Yesus. Inilah nyanyian yang kami luahkan hari hati kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan pada-Mu Tuhan Yesus. Kira Kau memberkati kami Bapa lewat nyanyian ini, untuk memberikan kami teguh iman, percaya, pengharapan dalam Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan penyelamat kami. Segala kemuliaan yang bagi-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba dosa Ibu Bapa, apapun yang mau ungkapkan untuk kebenaran-Mu Tuhan. Engkau tahu kehidupan kami Bapa. Biar kemenangan dalam firman-Mu memerdekakan kami Tuhan Yesus. Puji nama-Mu Tuhan, doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Tuhan Juru Selamat kami, penebus kami. Kami sudah doa tetap mengucapkan. Semua jemaat katakan amin. Bagi untuk Tuhan, haleluya. Ya, silakan duduk. Terima kasih bagian praise and worship. Thank you very much. God bless you. You're doing well, very well done today. Ini bahasa Jepun ya. Saya memuji Tuhan. Bukan bukan taharulah, karena sungguh gembira. Kita melihat bagaimana apa yang kita lalui itu adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu karena kemurahan Tuhan dalam depan kita ya. Adanya kita hari ini bukannya siapa-siapa kita ya, tapi itu oleh karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, haleluya. Cara jemaat Tuhan santai-santai aja ya. Ya, sebagai anak pastor, saya pun santai-santai juga. Ya, kita dimana kita ingat khotbah Bu Pastor minggu lalu itu tentang kemenangan ya, kalau tidak lupa. Tentang kemenangan ya, Bu Pastor. Kemenangan dalam Kristus. Jadi hari ini saya akan membawa kita tema menjadi bangsa yang merdeka, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus. Itu saya masukkan subtema dia. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 15 hingga 23. Roma 6, 15 hingga 23. Dua macam perhambahan. Ayat 15, jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah pada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran,
dan kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang telah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh buah yang membawa kamu pada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menurut Kamus Dewan, merdeka ialah bebas daripada penjajah, bebas dari kurungan, lepas daripada tahanan, daripada tebusan. Berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus adalah orang yang memiliki kemerdekaan total, penuh di dalam Tuhan, artinya merdeka secara rohani dan juga secara jasmani. Sebagai orang Kristen atau orang merdeka, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah merdeka di dalam Kristus? Bulan yang lalu kita Sarawak telah independen. Tanggal berapa tuh? Masih jemaat ingat? 16 ke 21. Yang 31 Agustus ini adalah Malaysia. Dan Sarawak juga independen. Nah, di dalam kita merasakan menikmati kemerdekaan ini, bahwa kita tahu bahwa kita tidak dijajah lagi, dikuasai oleh orang lain lagi. Kita berdiri sendiri ya. Itu artinya merdeka. Nah, untuk kita merdeka dalam Kristus sebagai bangsa yang merdeka, yang pertama kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kemerdekaan itu. Di mana kita lihat dalam Mazmur 86 ayat 12, aku bersyukur padamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Di mana Mazmur 111, 1 hingga 9 mengatakan ada pernyataan Tuhan, apabila kita bersyukur kepadanya. Di dalam ayat 4, karena perbuatan yang ajaib, diberikannya rezeki dan memiliki pusaka bangsa-bangsa. Nah, kita melihat dalam kita merdeka dalam Kristus sebagai bangsa yang merdeka, kita akan melihat bagaimana pimpinan Tuhan di depan kita. Saya ingat bagi bangsa kami Lembawang, sebelum kami mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kami adalah suku yang jahat. Ada satu buku yang telah ditulis sebagai sejarah, bahkan sebagai satu peringatan bagi suku kami Lembawang. Mabuk sampai fajar, menising. Sebelum fajar ya. Terima kasih Bu Pastor untuk pembetulan. Ini adalah hidup suku Lembawang dulu, nenek-nenek. Mereka membuat air mabuk minum dari pagi sampai besok pagi sampai. Karena mereka adalah suku yang jahat sehingga Raja Brok memerintahkan kerajaannya untuk tidak mempedulikan suku kami Lembawang. Dibiarkan mati pupus. Kalau ikut sejarah di dalam Sarawak suku kami Lembawang. Dalam tahun 73, di mana lawatan Tuhan kepada suku kami Lembawang, sehingga kebangunan rohani terjadi. Dan saya percaya suku-suku yang lain, suku Kayan, Kenya, dan juga suku yang lain, sudah mengalami kemerdekaan Kristus, kebangunan rohani dalam kehidupan setiap suku yang ada. Dan hari ini kita bersyukur bagaimana
kita dapat merasakan kemerdekaan dalam Kristus sebagai bangsa yang merdeka. Bahkan ada juga negara-negara yang lain mengalami kemerdekaan. Dan patut kita bersyukur karena di dalam Kristus kita dimerdekakan. Sehingga kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di depan kita. Sehingga kita diberkati Tuhan dan memiliki pusaka yang baik hingga hari ini kita dapat menikmati. Kalau dulu suku kami Lembawang masih hidup sampai hari ini, masih kejahatan mereka sampai hari ini, mungkin banyak bangsa-bangsa yang lain menjadi korban. Apabila suku kami Lembawang, suku Lundaya menyembah berhala yang bernama Loran Ulun, Padan Yuk Burung dan Loran Ulung, itu adalah satu berhala yang mereka sembah. Mereka ada keberanian untuk mencari pancung kepala. Itu adat harus mereka lakukan. Mungkin ada juga bangsa yang sejarah bangsa yang lain, suku yang lain, saya tidak tahu. Hanya saya tahu suku kami Lembawang dan Lundaya. Hari ini kami dapat menikmati kemerdekaan Kristus kena perubahan. Sehingga kami bersyukur walaupun suatu keadaan yang kita alami sekarang, tapi kami tetap bersyukur. Saya bersyukur hari ini di mana banyak hamba-hamba Tuhan sebagai pastor Lembawang yang masih melayani. Walaupun mereka dalam pelayanan penginjilan ada menyatakan pengalaman-pengalaman mereka. Ke rumah panjang mereka tidak diterima untuk tidur di bilik, di tempat yang selesa. Mereka tidur di ruai saja dalam mereka menginjil. Karena mereka merasakan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peduli apa tempat tinggal mereka. Karena hati mereka, karena mereka bersyukur di mana mereka mau kongsikan kemerdekaan Kristus itu kepada orang lain yang belum mengalami kemerdekaan. Amin. Kadang-kadang dalam kita bersyukur bukan berarti kita tidak mengalami satu masalah. Tapi apabila kita bersyukur mengalami kemerdekaan Kristus dalam depan kita, ada kekuatan, kemenangan Kristus seperti mana Ibu Pastor nyatakan. Kalau ikut kemampuan sebagai manusia kita tidak mampu untuk menang secara pribadi. Tapi ada satu kekuatan di luar, yaitu yang kita perlu adalah Yesus. Yesus yang kita sembah hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Yang memerdekakan kehidupan kita. Sehingga patut kita bersyukur bagaimana kasih-Nya, kemurahan-Nya di dalam kita, dalam kehidupan kita. Dalam kita bersyukur juga di mana Tuhan telah menebuskan kehidupan kita dari dosa. Bahkan dalam kita bersyukur memuji Tuhan. Seperti Daud di dalam Mazmur 103. Daud bersyukur pada Tuhan. Di mana dia merasakan pengampunan atas segala kesalahannya. Daud merasakan atas apa yang Tuhan lakukan. Dia bersyukur memuji Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan, bahkan menebus hidupnya dari keadaan-keadaan yang rosak. Inilah kekuatan kita apabila kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus dan Silas juga, mereka bersyukur walaupun mereka di penjara, dibelenggu di dalam penjara, tapi dia bersyukur dengan nyanyian. Dia mengalami betapa Tuhan itu yang telah memerdekakan kehidupannya. Yang mengubahkan Rasul Paulus yang dulu adalah seorang yang bernama Saulus, yang penyayang jemaat. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan hadir menjamah. Sehingga dia tidak dapat melihat 3 hari. Dan Tuhan menyuruhkan orang lain untuk mendoakan dia. Sehingga dia bertobat total. Dia mengalihkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sehingga Paulus pada dikatakan, saya melupakan apa yang belakang dan menuju ke depan. Karena dia katakan dalam firman Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku.
Ini yang kita harus alami, bersyukur dalam kemerdekaan kita dalam Kristus. Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus mensyukuri hari ini kita ada oleh karena kasih dan anugerah. Banyaknya hal yang kita harus mensyukuri dalam kehidupan kita. Baik lewat pujian, lewat berdoa, lewat membaca firman Tuhan. Karena dalam segala hal ini, itu akan menguatkan kita untuk kita sebagai anak Tuhan merdeka, mengerti kemerdekaan itu di dalam Kristus. Yang kedua, menjadi bangsa yang merdeka di dalam Kristus adalah menyerahkan seluruh anggota tubuh kita. Roma 6:13 mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2, mempersembahkan hidup kita yang benar. Maksud sini ialah kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar, dan menolak untuk berserah pada keadaan apa yang kita alami saat ini. Seperti serakah, mementingkan diri, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, bahasa kata yang tidak sopan, hiburan dunia, cara penampilan baik lewat gaya kita, dan juga bebas bergaul dengan dunia. Nah, kemerdekaan di dalam Kristus itu yang Tuhan mau adalah mempersembahkan hidup kita. Sebagai manusia kita akui kita lemah. Banyak orang mengeluh di depannya, Tuhan kuatkan saya akui saya orang lemah. Tapi untuk kita merdeka di dalam Kristus, saya nyatakan di sini, ubahkanlah sikap kita. Jangan katakan lemah, itu akan membuat kita lebih lemah. Katakan, saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus. Sehingga ada kemampuan satu roh dalam kita yang membuat kita lebih semangat lagi. Kalau kita nyatakan selalu saya lemah Tuhan, tak mampu, itu menduakan pikiran kita. Ya, yang harus kita katakan, aku percaya Tuhan yang dapat memberikan kemenangan dalam hidupan saya. Apapun keadaan posisi kita. Untuk kita merdeka dalam Kristus, jauhkanlah segala hal-hal yang tidak baik. Saya tahu yang kita lalui dalam hidup ini, ada masa-masanya kita menghadap keadaan-keadaan yang tidak dapat menenangkan hati kita. Kadang-kadang kita tidak dapat terima gusipan orang lain. Orang menyatakan kita begini, begitu. Sehingga kita tidak tahan hati untuk mau membalas. Tapi kata firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kata Tuhan, Dia yang berpihak pada kita. Amin. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau merdeka dalam Kristus, buangkanlah segala hal-hal yang sebagai sifat manusia. Kebencian, iri hati, dendam itu buang. Itu tidak akan membawa kita merdeka dalam Kristus. Nah, khotbah saya yang lalu, yang dulu tentang kekhawatiran, tentang ketakutan itu. Apabila kita menyerahkan seluruh hidupan kita pada Tuhan, kalau kita menyatakan saya merdeka dalam Kristus, pasti semuanya akan kita lalui dengan baik. Dan dengan itu serahkanlah seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Bahkan juga pikiran kita harus disamakan dengan cara Allah. Filipi 2:5. Dengan membaca serta
merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 19:11. Cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran surgawi dan abadi, bukan oleh zaman yang jahat ini. Hidupan saya sebagai manusia, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya juga melalui keadaan-keadaan ini. Saya juga pernah melalui ketekanan hidup. Tapi apabila saya menerima Tuhan, masa saya masih ingat dipanggil Tuhan untuk sekolah di Bedok Aru sana. Banyak hal keadaan-keadaan yang dalam tahun kedua saya mau tidak meneruskan sekolah. Kena situasi yang tidak mengizinkan. Tapi satu datang dalam pikiran, dalam hati saya. Satu semangat. Di mana dia mengingatkan tentang panggilan Tuhan di depan saya. Di mana saya ceritakan dulu, Tuhan memanggil saya dengan satu penglihatan. Melalui satu keranda, dia memperlihatkan satu orang yang telah mati dan berbau di sana. Dengan kata haleluya Yesus, orang itu bangkit. Itu adalah saya sendiri. Kalau bukan Tuhan yang membangkitkan hidupan saya sebagai rohani, pasti saya tidak ada berdiri di sini pada hari ini. Untuk kita merdeka dalam Kristus, harus kita tetap dalam Tuhan. Merindukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Dan juga kemerdekaan dalam Kristus kita mesti ada kewajiban mempertahankan kemerdekaan itu dengan tetap teguh. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perambahan. Lakukan kemerdekaan itu dengan saling melayani. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 2 Korintus 3:17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar orang percaya melakukan apa saja yang mereka inginkan, tetapi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kemerdekaan rohani sama sekali tidak boleh dipakai untuk menutup kejahatan atau untuk membenarkan pertengkaran. Ini yang harus kita lakukan di depan kita. Sebagai orang percaya, untuk kita merdeka dalam Kristus, serahkanlah tubuhmu seluruhnya kepada Tuhan. Baik dari sikap keadaan yang apa yang saya katakan tadi, mementingkan diri, iri hati, kebencian, dendam. Buangkan semua. Supaya kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Yang terakhir, merdeka di dalam Kristus adalah berusaha mengisi kemerdekaan dan selalu berbuah. Ini yang Tuhan rindukan bagi kita. Roma 6, next please. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Merdeka dalam Kristus berarti adalah kita mengisikan kemerdekaan itu dengan sikap menghasilkan buah.
dengan maksud sebagai orang Kristen, apakah buah-buah kita? Dalam Galatia 5 itu katakan buah-buah Roh Kudus harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang merdeka. Sukacita, mengasihi sesama. Sebagai orang percaya kita boleh katakan, oh saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Itu tidak benar. Tuhan katakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, seluruh keberadaanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Inilah buah-buah yang sikap kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang merdeka dalam Kristus. Contohnya kita mempunyai buah tanaman seperti durian. Memang kita mau buah itu menghasilkan buah yang baik, kan? Begitu juga Tuhan merindukan kita sebagai anak yang merdeka dalam Kristus. Kita harus berbuah dengan baik. Sikap hidupan kita menjadi saksi, kesaksian bagi orang lain di luar sana. Dengan cara mana, Pastor? Apabila kita datang kepada satu kedai, kita berdoa. Orang akan melihat, oh ini orang Kristen. Banyak orang Kristen mengakui dia Kristen. Tapi ingat, jemaat Tuhan, Kristen itu bukan nyatakan satu agama nama Kristen. Tapi Kristen itu adalah orang yang telah ditebuskan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kristen itu adalah orang yang telah percaya Tuhan Yesus, yang telah mengubahkan segala hidupannya. Itu adalah orang Kristen. Kalau kita akui kita adalah orang Kristen, tapi sikap kita masih membenci saudara kita, masih berdendam, itu tidak akan mendatangkan buah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tapi biarilah jemaat Tuhan, pada hari ini, selain kita bersyukur karena kemerdekaan Tuhan yang di depan kita, bahkan juga menyerahkan segala tubuh kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidupan kita menjadikan satu memiliki buah kepada sesama kita. Hidup saling mengasihi. Sebagai kesimpulan, kemerdekaan tidak akan berarti apa-apa jika kemerdekaan itu tidak kita isi dengan hal-hal yang baik dan benar. Karena itu setiap kita yang percaya memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga kita benar-benar menjadi orang merdeka. Saudara jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Kristus telah memerdekakan hidup kita dari perbudakan dosa. Karena itu jangan mau diperhambakan oleh dosa lagi. Karena di dalam kemerdekaan selalu ada ucapan syukur. Lalu ada kesadaran untuk tidak diperhambakan lagi. Mintalah sentiasa pimpinan Roh Kudus untuk selalu hidup dalam kebenaran dan ucapan syukur yang akan selalu membawa kita kepada kemenangan. Di hari ini, dalam kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di depan kita, ingatlah, itulah kemerdekaan yang Tuhan lakukan di depan kita. Adanya kita hari ini, itu memberikan kita satu pengertian lebih dalam. Lakukanlah kebenaran Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Baru kita benar-benar mengucapkan kemerdekaan Kristus itu. Sebagai bangsa yang merdeka. Bukan hanya kita menikmati kehidupan di dunia ini. Dengan adanya negara kita sudah merdeka. Tapi merdekalah di dalam Kristus. Itu yang akan menjaminkan karya keselamatan Allah itu yang tidak cuma datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Mari jemaat kita berdiri. Kita naikkan nyanyian Ku Bersyukur. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan kepada kita. Luangkan hati kita dalam Tuhan. Ku
Hatiku takkan gentar
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu tentang menjadi bangsa yang merdeka, yaitu harus merdeka di dalam Kristus. Dan kami tetap bersyukur dengan keadaan apa yang kami alami saat ini, Tuhan. Dengan itu berikan kami sungguh-sungguh merdeka Engkau dan menyerahkan segala keberadaan kami, Tuhan. Jika selama ini kami lemah, jika selama ini sikap kami jauh daripada Tuhan, sebagai jemaat-Mu kami beriman percaya bersatu dalam Engkau, berdoa bersama Tuhan. Engkau singkirkan Bapa segala kelemahan kami, segala kekhawatiran, kebimbangan, segala sikap-sikap kami yang tidak memerdekakan Kristus di depan kami, sikap iri hati dendam, sikap-sikap yang tidak memuliakan Engkau Tuhan, sikap yang tidak mengasihi kami, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami terus tahu bahwa kemerdekaan Kristus itu adalah sikap asli yang bersyukur menerima apa adanya keadaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap mengasihi kami apa adanya. Biarlah nama-Mu dimuliakan di tengah kehidupan kami Tuhan. Dalam kami mengarungi kehidupan ini, menikmati kemerdekaan secara dunia ini di Malaysia kami telah merdeka, tapi cara dalam rohani kami dalam Engkau Tuhan. Berikan Kristus menjadi buah yang matang, yang teguh beriman percaya. Apapun tantangan yang kami hadapi ke depan Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah keselamatan kami. Bagaimana Engkau menyertai umat-Mu Israel dulu, hari ini kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang sama, yang akan menyertai kami, memberkati kami. Terpuji nama Bapa dan Hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom dan selamat pagi bagi jemaat BEM Glory Permit. Selamat datang ke ibadah raya 16 Ogos 2020. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru pertama kali bersama kami pada pagi ini. Pelayanan kita pada minggu hadapan: pimpin pujian Sis Stephanie, pengkhotbah Dekan Imanganyi, penyanyi latar kumpulan 4, petugas Dekan Imanganyi, Dekan Teresa Livan, Dekan Sylvester Michael, persembahan tabung umum, pemain musik kumpulan E, membersih gereja Komsel Hosana. Jemaat diminta untuk datang sebelum waktu ibadah bagi pemeriksaan suhu dan merekod maklumat diri di kaunter saringan. Tangguk tidak akan dijalankan seperti kebiasaan yang kita lakukan. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan atau sumbangan, bolehlah memberi di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Sila dapatkan sampul persembahan dari petugas bagi keperluan tersebut. Jemaat juga boleh memberi persembahan atau sumbangan secara online. Konferensi Wanita Anjuran Pelayanan Wanita BEM Sarawak untuk julung kalinya diadakan secara on-air. Saksikan siaran ini dengan melayari laman YouTube rasmi BEM Sarawak. Jika ada di antara jemaat yang memerlukan kunjungan dan konseling, sila hubungi admin gereja supaya dapat mengatur masa perjumpaan dengan pastor. Sila ambil perhatian, pasukan penguat kuasa akan memantau pematuhan SOP rumah ibadat dari semasa ke semasa. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja. Menjaga jarak sosial, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja. Dan bagi jemaat yang bergejala seperti batuk, sesak nafas, demam, dan kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Berdoa bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah secara online ataupun persekutuan dengan keluarga. Berdoa untuk jemaat yang sakit,
khususnya Saudara Michael Lupung, Bapak kepada Deacon Sylvester, yang sekarang berada di Hospital Umum Kuching. Berdoa bagi jemaat yang dalam serba kekurangan kerana punca pendapatan mereka telah terjejas dan ada juga yang telah hilang punca pendapatan. Berdoa bagi setiap pemimpin gereja agar diberi hikmat dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Berdoa bagi pastor dan penginjil yang melayani di mana sahaja, baik di kawasan pedalaman maupun di dalam bandar, agar Tuhan melindungi mereka dan keluarga serta tetap bersemangat di dalam pelayanan mereka. Berdoa bagi negeri Sarawak khususnya dan negara Malaysia agar tetap berada di dalam perlindungan Tuhan serta bebas dan pulih dari penularan COVID-19. Sekian sahaja buletin kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama yang saya pimpin di dalam doa. Minta Tuhan melindungi dan menyertai kita. Bapa Surgawi, kami datang hadirat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan kami percaya Tuhan akan berkati kami tiap hari. Bahkan bagaimana Tuhan melihara kami minggu yang lalu. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati kami hari ini, mencukupi segala keperluan kami Bapa, baik secara jasmani bahkan rohani kami. Dan ampuni kami Tuhan jika kami melakukan satu pelanggaran Bapa-Mu, bahkan siap untuk mengampuni bersama kami Tuhan. Dan jauhkan kami daripada goda iblis, selamatkan dari kami kuasanya. Dan Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan untuk selama-lamanya. Hari ini kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, di mana kami bersyukur dan juga mendengar firman-Mu, di mana Kristus telah memerdekakan kehidupan kami, telah menghapus segala dosa kami, mengampuni kami. Biar kami berjalan dalam terang-Mu, jadi garam dan terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Bukan hanya sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan supaya kami ada visi ke depan sesuai dengan misi-Mu amanat agung-Mu Tuhan. Untuk kami bertekad terus dalam Engkau Bapa. Berikan hati kami rindu untuk menyanyi, untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Baik dalam kami mendoakan tempat dan pekerjaan kami, bahkan dalam kami mengungkapkan isi hati kata kami kepada orang lain, bahwa Yesus mengasihi mereka, menerima mereka apapun keadaan mereka. Tuhan pakai kami Tuhan, jadikan kami membawa berkat bagi orang lain, supaya mereka melihat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Baik perkara-perkara doa yang telah dinyatakan tadi, kami doakan bagi seluruh Malaysia, baik dari kerajaan kami Malaysia, dari Tuan Agung, Perdana Menteri, Ketua Menteri YB yang ada, supaya mereka takut akan Engkau, karena Engkau yang menetapkan kerajaan kami Tuhan sesuai firman-Mu, supaya kami sebagai rakyat Malaysia mentaati kerajaan kami yang Tuhan kehendaki. Dan dengan doa kami percaya Tuhan akan mengubahkan kehidupan kerajaan, kedudukan kerajaan. Walaupun saat ini banyak keadaan-keadaan yang memungkinkan kurang kepercayaan dari pihak-pihak, bahkan parti-parti yang ada. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah menjadi kepala di dalam negara kami. Tuhanlah yang berdaulat di dalam negara kami. Maka itu kami serahkan seluruh kehidupan, bahkan pemimpin kami yang ada. Tuhan juga doakan bagi peringkat pusat, Presiden Timbalan yang telah berdahari, bahkan pelarat yang ada, termasuk hamba-hamba-Mu yang melalui saat ini Tuhan. Walaupun dalam situasi penularan COVID-19 ini, Tuhan Engkau tetap meneguhkan hati hamba-hamba-Mu, supaya dimanapun mereka berada, baik dalam situasi keadaan sekarang yang tidak dapat berkhotbah, bahkan tidak dapat menyampaikan firman dan belajar, yang ada yang masih bertahan di rumah, bahkan dalam online, Tuhan urapilah hamba-Mu sesuai dengan panggilan-Mu dalam depan mereka Tuhan. Berikan mereka tetap percaya Tuhanlah yang telah memakai mereka, walaupun dalam keadaan apapun. Tuhan berkatilah jemaat kami, biar berpermai dalam terusnya untuk pekerjaan hari esok. Bahkan juga anak-anak kami yang sekolah pemuda budi, anak-anak yang kecil, bahkan yang dalam kekurangan, dalam penyakit yang ada di Kuching, Bapak pada Sylvester, bahkan Pak Agus, bahkan jemaat kami yang mungkin tidak dinyatakan keadaan mereka. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami masalah kegoncangan ekonomi, Tuhan Engkau yang memberikan pekerjaan, bahkan dengan cara-Mu sendiri. Berikan mereka beriman percaya dengan
dengan mereka tahu bahwa mereka tidak harus khawatir, karena Tuhan memelihara burung di udara, bahkan juga Tuhan juga memelihara kami orang yang percaya. Itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoakan bagi ibadah kami pada minggu depan. Tuhan membawa kami, persiapkan anak-Mu yang memimpin sebagai pemain musik, penyanyi latar, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Deacon Imam Tuhan. Engkau mengurapi dia Tuhan, karena kami percaya dalam firman-Mu, dalam Yohanes 1:12, setiap orang percaya padamu, sebagai aku sebagai anak-Mu, Kau berikan kuasa dalam mereka, bukan sebagai hamba, tapi oleh karena Kau memakai kami dengan karunia yang ada. Biarlah Engkau juga pakai hamba-Mu Tuhan, dalam ini dia persiapkan firman-Mu dan urapan kuasa-Mu untuk kami jemaat, untuk kami tetap teguh dalam Kau Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala-galanya. Walaupun kami dapat ungkapkan Tuhan apapun keinginan kami mau nyatakan bahwa Engkau yang punya rencana yang baik bagi kami, bukan kecelakaan. Walaupun kami merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita arahkan hati kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan dengan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Kenaikan nyanyian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.